Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari kelas 10 MIPA 3, absen 18. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Hai teman-teman, kalian pasti sudah familiar dengan Nabi Agung kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah dakwah Nabi di Madinah. Cekidot. Nah, teman-teman, di sini aku mempunyai kata-kata mutiara yang sangat bagus, yaitu jihad terbesar atau perjuangan terbesar adalah melawan jiwamu sendiri untuk melawan kejahatan di dalam dirimu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ke materi inti, yaitu materi hijrah ke Madinah. Hijrah yang berarti berpindah dianggap sebagai suatu ibadah dengan nilai pahala yang tinggi. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan ibadah ini dan menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda kepada mereka yang berhijrah. Setelah dakwah Nabi Muhammad di Mekah belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Nabi Muhammad menyuruh 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy dan pergi diam-diam ke Madinah. Ia sendiri pergi menyusul dan tiba di sana pada tanggal 24 September 622. Hal ini terkenal dengan sebutan hijrah. Bukan sepenuhnya sebuah pelarian, tetapi merupakan rencana perpindahan yang telah dipertimbangkan secara seksama sekitar 2 tahun sebelumnya. 17 tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan saat terjadinya peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam atau tahun Komariah yang dimulai 16 Juli. Hijrah yang mengakhiri periode Mekah dan mengawali periode Madinah merupakan titik balik kehidupan Nabi. Ketika meninggalkan kota Mekah tempat kelahirannya, penduduk Mekah, khususnya bangsa Quraisy, menghina dan menyepelekannya. Namun ia berhasil kembali ke kota itu sebagai orang pemimpin yang dihormati. Selanjutnya adalah kondisi umum kota Madinah. Yang pertama, kota Madinah dahulu dikenal sebagai kota Yastrib atau Madinah Nabi dan Madinah Al-Munawwaroh. Yang kedua, tanahnya dikenal subur sehingga dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Yang ketiga, sebagian penduduk bermata pencarian sebagai pedagang, peternak, dan petani. Yang terakhir adalah dahulu di Madinah sering terjadi peperangan antar suku, yaitu antara lain peperangan antara suku Aus dan suku Khosroj. Yang selanjutnya materi dakwah di Madinah. Latar belakang hijrah. Yang pertama, adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi. Yang ketiga, wujud ketaatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pikiran dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, menggunakan metode dakwah dari Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ketiga, berdakwah hukumnya wajib bagi Rasul dan umatnya. Yang keempat, berdakwah dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha-usaha dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Quba pada 12 Rabiul Awal. Selanjutnya, Piagam Madinah. Perjanjian bantu-membantu antara umat Islam dan non-Islam. Yang ketiga, meletakkan dasar politik, ekonomi, sosial. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang madani. Selanjutnya, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Ansor adalah sahabat Nabi di Madinah yang memberi pertolongan kepada kaum Muhajirin yang sedang hijrah. Selanjutnya adalah keteladanan dakwah Nabi. Yang pertama, semangat menjalani ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menjaga kerukunan umat. Yang ketiga, kerja keras dan tawakal. Yang keempat, bersikap toleran terhadap sesama. Yang kelima, mengembangkan dakwah. Yang keenam, mengembangkan jiwa mandiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ta'aruf. Ta'aruf memiliki arti mengenal satu sama lain. Selanjutnya, tafamuh. Tafamuh adalah saling mengerti satu sama lain. Berikutnya, ta'awun. Ta'awun artinya menjalin kerjasama dalam kebaikan. Yang terakhir adalah takaful.
Takaful artinya saling menanggung beban yang dipikul sesama muslim. Rintangan dakwah Nabi. Yang pertama, Perang Badar. Perang ini terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada 12 Ramadan 2 Hijriah. Selanjutnya yang kedua, Perang Uhud. Perang ini dilakukan kafir Quraisy untuk membalaskan dendam dari kekalahannya dan akan membalasnya pada tahun ke-3 Hijriah. Selanjutnya, yang ketiga Perang Khandaq. Perang ini terjadi karena pengkhianatan Abdullah bin Ubay dan pasukan Yahudi dan diganjar dengan tindakan tegas. Yang keempat, Fathul Makkah. Pada 6 Hijriah, Nabi mengajak umatnya untuk umroh ke Makkah. Kemudian pada saat itu mengajalkan perjanjian Hudaybiyah. Yang terakhir atau yang kelima yaitu Haji Wada. Pada kesempatan haji terakhir atau Haji Wada yang terjadi pada 10 Hijriah, Rasulullah menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah dan khutbah tersebut yang mendasari gerakan Islam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kalimat atau kesalahan pengucapan. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.